rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan kami mengikuti setiap rancangan Tuhan itu dalam hidup kami. Karena kami tahu kesuksesan kami di dunia ini bukan ketika kami dapat semua yang kami inginkan, tapi ketika kami dapat apa yang Tuhan inginkan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu di tengah kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami buka hati bagi firman-Mu. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama, amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya saudara, alhamdulillah ya. Saudara, saya percaya bahwa dalam hidup ini adalah seperti tadi ya, waktu kita berdoa saya berkata bahwa kesuksesan seseorang dalam dunia ini bukan ketika dia dapatkan semua yang dia mau, tapi ketika kita temukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Katakan amin ya. Kira-kira menemukan yang Tuhan mau dalam hidup kita itu susah atau susah? Berapa banyak yang sudah menemukan kehendak Tuhan dalam hidupnya? Bisa lambaikan tangan? Ini pertanyaan penting loh saudara. Karena apa sih tujuan kita beriman? Bukankah untuk menemukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Amin. Loh benar gak saudara? Saya pengen kita agak merenung sedikit gitu ya. Untuk apa kita bolak-balik ke gereja? Untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita baca Alkitab? Untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita melakukan segala rutinitas keagamaan kita? Ya satu kan tujuannya supaya kita temukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Amin apa amin? Kita baca ayatnya aja ya biar lebih ngerti, jangan saya bikin bingung nanti saudara ya. Mari buka Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-24. Mulai ayat yang ke-13 kita baca sama-sama. Injil Lukas 24 ya, ayat yang ke-13 mulai sampai ayat yang ke-20 ya, kita baca secara bergantian. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20 ya. Kalau sudah dapat katakan amin. Saya baca ayat 13, saudara 14 dan seterusnya ya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat yang ke-14, ayat yang ke ya. Ya, ayat 15 berkata begini ya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat yang berikutnya 17. Iya, ayat 17 berkata, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ya, ayat yang ke-18. Jadi saudara, ayat ini menceritakan ceritanya begini, ketika Yesus disalib lalu dia mati, hari ketiga dia bangkit. Pada waktu Yesus bangkit lalu gempar, waktu itu ya Maria dan teman-temannya pergi ke kuburan lalu mereka melihat tidak ada Yesus di sana dan ada malaikat menampakkan diri dan berkata bahwa Yesus telah bangkit. Nah pada hari yang sama pada waktu itu 2 orang murid Yesus mau pulang kampung jalan ke Emmaus ya. Karena mereka pikir Tuhan yang mereka sembah udah mati, mau ngapain lagi, mending pulang kampung. Ya, karena harapan mereka pupus, Yesus yang mereka sembah, Yesus yang mereka luk-lukan ternyata mati. Jadi mereka pulang kampung. Alkitab ini berkata 2 orang murid Yesus ya. Bukan hanya simpatisan loh, tapi 2 orang murid Yesus. Ketika mereka sedang berjalan ya menuju ke Emmaus, kira-kira 7 mil jauhnya perjalanan mereka, lagi ngobrol, lalu tadi Alkitab ini berkata bahwa siapa yang datang di tengah-tengah mereka? Yesus sendiri. Tapi kedua murid ini tidak mengenal siapa Yesus. Jadi ternyata murid juga bisa gak kenal Yesus loh. Murid loh.
Yang tiap hari ikut Yesus, tiap hari dengar ajarannya, tiap hari dengar firman-Nya, lihat kuasanya, lihat dia dipraktekkan, dia membangkitkan orang mati, bisa nggak kenal loh sama Yesus. Ya, lalu ayat tadi berkata, Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kalian sedang percakapkan ketika kalian sedang berjalan? Lalu dua orang murid itu berkata begini, hello, mungkin satu-satunya orang asing di negeri ini kamu ya, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, apa yang lagi viral hari-hari ini. Kamu nggak baca Instagram ya, nggak lihat Facebook ya, apa yang sedang terjadi ya. Kamu nggak ngerti, beneran nggak tahu beritanya yang sedang heboh hari-hari ini. Yesus bilang saya nggak tahu. Yesus juga pura-pura tidak tahu. Yesus tanya, emang apa yang sedang terjadi? Lalu mereka bilang apa? Coba lanjut ayat yang tadi, ayat yang berikutnya bilang apa? Ya, katanya kepada mereka, apakah itu? Yesus tanya, apa yang terjadi? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam apa? Pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Sebuah pernyataan yang hebat keluar dari murid Yesus. Mereka bilang, kamu tahu nggak, Yesus orang Nazaret itu, dia seorang yang berkuasa di hadapan Allah, ya, dan di seluruh bangsa kami dalam perkataan dan perbuatan dia sangat hebat dan berkuasa. Kenapa mereka bisa ngomong begitu? Karena mereka lihat Yesus sembuhkan orang sakit, dia bangkitkan orang lumpuh, orang buta bisa berjalan, ya, bisa melihat, orang mati bahkan bisa bangkit. Sebuah pernyataan iman keluar dari mulut mereka, Yesus itu hebat, luar biasa. Lalu ayat berikutnya bilang apa? Baca sama-sama. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah, sehebat apapun perkataan sebelumnya, perhatikan baik-baik, kata tetapi ini menghapus semua perkataan sebelumnya. Jadi istri-istri, kalau engkau dipuji suamimu misalnya gini, kamu itu cantik loh, tapi udah nggak usah ngomong, tutup aja mulutnya. Karena pasti mengecewakan, ya. Kata tetapi membatalkan semua pernyataan sebelumnya. Ya, kamu sebenarnya cantik loh, tapi gendut. Itu menyakitkan saudara. Ya, kamu tuh cantik loh, tapi galak. Aduh, ya, apalagi itu. Tapi cerewet. Aduh, itu walaupun cantiknya di depan manis, cantik, baik, kata tapi membatalkan seluruh pernyataan sebelumnya, saudara. Mereka bilang Yesus hebat, berkuasa, dahsyat di hadapan Allah, di hadapan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam membunuh dia. Dia disalibkan. Batal semua enggak pernyataan tadi? Di situ ada sebuah kata yang membatalkan semua pernyataan sebelumnya. Lalu dia sambung lagi dengan kata yang berikutnya. Coba saudara baca ayat yang berikutnya bilang apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya. Perhatikan, ada kata padahal. Padahal ini adalah sebuah kata yang mewakili rasa kecewa. Apapun perkataan Anda sebelumnya, kalau ada kata padahal, batal semuanya. Dulu saya pikir suami saya itu suami yang luar biasa. Dulu dia baik, Bu, ya. Ya, padahal jadi gini, ya suami saya itu saya nggak tahu ya sekarang itu kok jadi, padahal dulu. Ini ada kata kecewa, saudara, ya. Saya pernah dengar ada satu orang ibu berkata begini, suami saya selingkuh, Bu, ya. Dia bayangkan dia beliin rumah itu pelakor di samping rumah saya. Ya. Itu semua orang sudah suruh saya ceraikan dia. Suami, keluarga saya semua ngomong ke saya, kamu tuh goblok, ceraikan suamimu. Semua orang melihat suami saya itu laki-laki yang benar-benar bejat. Ibu tahu, padahal dulu dia tuh manusia malaikat banget, Bu. Saya tanya, kok bisa malaikat berubah jadi setan, Bu? Ya, dulu malaikat. Ibu tahu dulu suami saya itu padahal dulu baik banget.
Dia nggak bisa nyakiti perasaan saya. Dan berulang-ulang kali dia bilang sama saya gini, saya kalau udah menikah, saya tidak akan bakal berselingkuh karena saya ini lahir dari keluarga yang berselingkuh. Saya tahu bagaimana sakitnya anak itu dikecewakan oleh seorang bapak yang selingkuh. Saya tahu bagaimana sakitnya mama saya ketika menerima kenyataan bahwa papa saya berselingkuh. Itu selalu dia ulang-ulang ibu dari mulut saya. Padahal suami saya dulu baiknya luar biasa. Kata padahal selalu lahir dari sebuah rasa kecewa. Jangan ada kata padahal di antara kita. Amin. Itu sekarang saya kemarin saudara pelayanan ada satu orang ibu ya, dia juga pelayan Tuhan. Selesai khotbah dia datangin saya, dia bilang, "Bu Debbie, saya mau konseling nih Bu. Kenapa? Anak saya di Bandung Bu. Tiba-tiba SMS saya, mama nggak perlu kecewa, nggak usah tanya. Saya cuma mau ngomong sama mama, saya sekarang sudah jadi mualaf." Ibu tahu Bu, sekarang dia jadi muslim. Padahal Bu, dulu dia worship leader di gereja GBI, bahasa roh. Padahal Bu, padahal ini memang selalu kata padahal itu lahir dari sebuah tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dulu murid-murid menyangka ketika Yesus datang di Israel, dia menjadi raja di Israel. Lalu mereka kan jadi RT, lumayan tuh dijanjiin 1M 1 RT kan. Begitu jadi ternyata dimintain 1 RT 1 juta. Ya. Padahal dulu dia janji loh, kalau dia terpilih dapat 1 orang 1M 1 RT. Ya, padahal berarti tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, itu namanya PHP. Tahu nggak PHP saudara? Bapak ibu yang kurang-kurang gaul saya kasih tahu ya. Supaya kalau ada anak muda yang ngomong, mama papa itu PHP banget ya. PHP itu pemberi harapan palsu. Ya, buat bapak ibu yang belum tahu saya kasih tahu. Nanti anak kita nggak ngomong ini, memang mami papi itu PHP. Ya, pemberi harapan palsu. Ini kata padahal muncul dari harapan yang palsu. Kenapa murid kecewa? Karena mereka nggak ngerti rencana Tuhan. Orang itu kalau nggak ngerti rencana Tuhan banyak kecewanya. Amin. Amin apa amin? Kita sering kecewa nggak ikut Tuhan. Kita banyak kali kecewa nggak ikut Tuhan saudara. Di dalam bisnis ya ikut Tuhan. Saya pikir ya bisnis saya akan begini. Ternyata ya ada sepasang suami istri pengusaha datang sama saya. Bu Debbie doain ya perusahaan kita. Kita nih usaha puluhan tahun gak pernah rugi loh. Baru tahun ini kita rugi. Terus udah kayak orang mau mati sekarat saudara minta didoakan. Saya bilang berarti puluhan tahun bapak ibu untung terus. Nah, kenapa gak cari saya? Waktu untung gak cari saya saudara, rugi cari saya. Ya, cari pendeta, waktu rugi cari pendeta. Loh Pak Bu, ya Alkitab bilang ada saatnya untung, ada saatnya jangan mau untung terus, itu gak adil, amin. Bilang kanan kirimu, jangan mau untung terus. Sekali-sekali rugi. Kenapa? Karena rugi mengajari kita arti bersyukur. Kadang-kadang orang untung terus gak lupa bersyukur saudara, amin. Loh bener gak? Saya bilang sama mereka, Pak Bu harusnya waktu untung terus puluhan tahun cari saya. Minta didoakan. Bu ini gak bener loh, kenapa? Masa kita untung terus loh puluhan tahun ini loh. Ini gak adil loh Bu. Harusnya sekali-sekali rugi dong, bener gak? Gak ada amin kalau ngomong rugi. Itulah orang Kristen, maunya untung. Ya kalau Pak Niko khotbah, saudara akan mengalami mujizat yang tidak lazim. Amin, semua teriak. Amin. Mau berarti harus menghadapi persoalan yang tidak lazim. Amin. Diem. Gak ada amin. Terus gini, yang biasa-biasa aja deh. Jangan yang tidak lazim berat. Tapi kalau mujizatnya mau semua. Padahal kita lupa itu satu paket. Buy one get one. Amin. Saudara kita harus mengerti rencana Tuhan di dalam hidup ini. Supaya kita ini gak kecewa sama Tuhan. Kalau kecewa sama manusia itu mah biasa, emang manusia mengecewakan. Tapi jangan pernah kecewa sama Tuhan. Ya.
Kalau kita kecewa sama Tuhan tuh biasa, kita kecewa sama Tuhan tuh luar biasa, kecewa sama manusia mah biasa. Tapi ketika kita mengerti rencana Tuhan, dulu saya sempat kecewa sama Tuhan. Waktu saya ikut Tuhan, semua ada dengar kesaksian saya, ya saya dari Muslim, tapi saya haji, saya terima Yesus tahun 95, saya diusir dari rumah. Waktu saya diusir dari rumah saudara, sebelum diusir kan saya udah diancam terus tuh. Saya bunuh kamu ya, kalau kamu gak balik ke imanmu, papi bunuh kamu. Papi gak segan-segan usir kamu dari rumah. Saya berdoa saudara, bergumul, berdoa. Sepupu saya datang. Deb, tenang, kamu tetap maju, imanmu harus kuat. Saya juga dulu gitu kata sepupu saya, namanya Nur Hayati saudara. Dia dulu juga Muslim, dia terima Yesus. Lalu papinya marah besar. Kamu kalau nggak balik kata papinya, papi nggak bayarin kuliah, kamu bayar sendiri uang kuliahmu, cari uang sendiri. Jadi dia berdoa saudara, dia pakai satu ayat firman Tuhan. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan akan mengalirkan kemanapun Tuhan ingini. Dia bilang hati papiku seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan sanggup mengalirkannya kemanapun Tuhan ingini. Tuhan saya mau ikut engkau, jamah hati papiku. Dirubah dia. Dia doa puasa 3 hari saudara. Doa puasa selama 3 hari, papinya terbang dari kotanya datang ke dia tempat kuliah. Kamu benar menjadi Kristen? Iya. Satu syaratnya kata papinya, apa? Kalau sudah jadi Kristen jangan pernah balik lagi ke agama yang dulu. Karena agama itu bukan untuk main-main. Enak banget gak jawabannya? Haleluya 12 kali puji Tuhan ya. Kita dapat jawaban gitu, wah ini Tuhan benar ini yang bekerja. Dia bersaksi, saya dikuatkan iman saya. Apalagi orang Kristen, kita ini suka kan copy paste ya. Orang lain ditolong, saya juga harus ditolong. Kalau bisa sama seperti dia ditolong, lalu kita doa sambil nyanyi. Kalau lain ditolong, saya juga. Saya nyanyi hari pertama doa puasa. Hari ketiga doa puasa. Saya pakai ayat yang sama. Hati papiku seperti batang air di tangan Tuhan. Engkau sanggup mengalirkannya kemanapun engkau ingini. Kalau iya hati engkau tolong, maka aku juga. 1 bulan tidak dijawab. Persoalannya sama. Lebih berat saya, lebih galak papi saya. Doa terus saudara. Pakai pistol menghadap ke langit. Kalau Yati ditolong, maka saya juga, kita todong Tuhan pakai pistol. Awas kalau kamu tidak jawab seperti dia. Kita lupa Alkitab berkata, Tuhan itu setia dan adil. Dia tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Saya mau tanya, kekuatan setiap orang sama gak? Amin. Kalau baca Alkitab itu tolong direnungkan, jangan cuma dibaca. Sebab Allah itu setia dan adil, dia tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan. Dipreteli satu-satu kalimatnya. Pertama Allah setia dan adil, kedua dia tidak akan membiarkan kita dicobai. Oh dia gak akan pernah biarkan saya. Yang ketiga, melampaui batas kekuatan. Nah kekuatan ini kan mesti tidak sama tiap orang. Harus sampai di situ saudara. Makanya saya itu, kita nih baca 1 ayat aja ngertinya 1 bulan belum tentu ngerti-ngerti loh. Makanya saya suka angkat jempol kalau ada orang sehari itu baca 10 pasal Alkitab. Jempol 4-4 saya angkat. Kita baca 1 ayat aja, mengerti dan melakukan 1 ayat itu susahnya. Auzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Sampai berbulan-bulan belum tentu kita bisa lakukan 1 ayat. Ada orang hebat, saya tiap hari 10 pasal saya telan itu Alkitab. Ini kalau gak jadi malaikat, apalagi gak masuk surga, kebangetan. Benar gak saudara? Jadi saudara kita tahu kan, oh batas kekuatan seseorang itu kan berbeda. Buat Yati 3 hari dia doa puasa, udah di situ batasannya. Kalau lebih dia bakal balik lagi mungkin. Langsung dijawab Tuhan. Saya saudara 3 bulan. Doa puasa terus, ayatnya sama, kalau Yati ditolong. Sampai udah nangis saudara. Saya juga tolong Tuhan, tolong dong Tuhan. Udah gak kuat nih. 3 bulan dijawab, papi saya datang. Kamu benar mau jadi Kristen? Iya.
Angkat pakaianmu dari rumah. Jangan anggap kamu punya keluarga. Keluar kamu, jangan bawa ijazah satupun. Saya mau lihat Yesus mau kasih makan kamu apa. Nangis enggak saya saudara? Nangis. Tuhan, persoalannya sama loh. Doanya sama, ayatnya sama yang saya pakai. Doa puasanya lebih lama saya loh Tuhan. Kenapa jawabannya beda? Halo saudara, belum tentu orang menghadapi sebuah persoalan terus jawabannya sama. Dalam hal ini kita harus mengerti kehendak Tuhan. Dulu saya nggak ngerti, saya keluar dari rumah baca Alkitab kan, habis dibilang gitu saya masuk di kamar. Nangis saya, Tuhan kenapa terlalu berat syarat untuk mengikut Engkau. Saya ini dibesarkan keluarga saya puluhan tahun. Terus gara-gara saya terima Yesus sekarang saya harus dipisahkan dengan keluarga saya. Ini bukan hal yang mudah buat saya. Lalu saya mau hidup di mana, mau makan apa tanpa ijazah. Saya harus memulai semua bukan nol lagi, saudara. Lalu saya memulai dengan apa Tuhan? Cuma air mata dengan iman datang di kaki Tuhan nangis. Saya cuma bilang gini, Tuhan, apapun resiko yang ada di depan saya hari ini, jangan biarkan aku keluar dari kehendak dan rencanamu. Saya cuma mau masuk dalam kehendakmu. Apapun resikonya. Kasih tahu hari ini apa kehendakmu. Engkau bilang pergi, aku pergi. Engkau bilang tinggal, aku tinggal. Buka Alkitab. Kan Tuhan bicara lewat firman. Jangan telepon dukun. Jangan tanya orang lain. Bergumullah secara pribadi dengan Tuhan. Saya tuh bingung sekarang orang Kristen saudara. Apa-apa tanya. Kemarin lebaran ting Bu mau tanya sesuatu dong di Facebook. Tanya apa? Keluarga saya kan banyak yang muslim Bu, ini kan lebaran. Saya pakai kerudung ke mereka nggak apa-apa, nggak mati kan. Orang Kristen di Yahudi sana juga pakai kerudung, pakai aja. Kayak gitu rempong banget tanya loh sama pendeta. Coba saudara, ada lagi Bu saya mau nonton film kuntilanak, boleh nggak ya Bu? Bingung gak kita ini pendeta ditanyain yang begini-begini? Ya itu loh secara, saya kadang ada lagi saudara. Orang saya lagi teler, lagi demam kemarin itu sakit. Ting Bu mau tanya dong penting banget apa ya. Saya kok kalau baca Alkitab gak bisa konsen ya. Kayak begini coba saya mau ngomong apa sama dia. Sampai saya bilang sama suami saya pusing kepala saya ya. Lihat nih orang Kristen punya pertanyaan kata suami saya dibaca. Itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab saya gak usah dijawab. Tapi kan kasihan kalau dijawab nanti dia bilang nggak gitu pendeta sombong banget. Jadi saya jawab Bu ya berdoa dulu. Tutup mata. Ibu tahu cara berdoa kan? Lipat tangan tutup mata. Ketemu Tuhan bilang Tuhan saya mau konsen. Nggak usah ingat utang dulu. Ya TV matiin. Jangan ibu baca Alkitab sambil nonton film India. Atau nonton drama Korea bagaimana mau bisa fokus. Yang begini minta saudara konseling. Ada orang Kristen masuk, telepon Bu. Mau tanya Bu, orang Kristen boleh cerai nggak? Saya pusing saudara mau jawab. Ini kalau saya jawab apa juga dia pasti juga punya yang lain. Jadi saya bikin aja pertanyaan di Facebook. Biar saya aman kan. Ada yang tanya, orang Kristen boleh nggak cerai? Wah jawabannya langsung tung. Mana Bu Debi nih? Menurut Bu Debi boleh nggak cerai? Kita udah jawab nih Bu. Banyak banget. Saya bilang saya tunggu sampai 500 jawaban baru saya jawab. Saya mau lihat orang Kristen punya pendapat nih bagaimana. Dijawab saudara. Sampai tembus 600, 750. Tapi saya juga nggak dapat apa-apa sih dari Facebook. Bukan berarti saya dapat duit saudara. Akhirnya baru saya jawab tuh saudara. Banyak ya pertentangan apa segala macam. Ini loh Rasul Paulus bilang gini. Asas-asas kekristenan aja engkau masih harus diajari. Padahal kalau ditinjau secara umur udah pada tua. Lo bener gak saudara? Kita ini kalau ditinjau secara umur udah harusnya kita ini jadi pengajar. Tapi ya kayak gitu masih tanya Bu nonton Jai Langkung boleh gak? Rempong gak saudara kita ini harus menjawab yang begitu. Kalau lu penakut gak usah tonton. Nanti lu gak bisa tidur, lu minta didoakan pendeta lagi. Bu saya gak bisa tidur, kenapa? Tadi abis nonton film Jai Langkung. Saya doakan Jai Langkung datanglah kepada dia. Rempong gak begini-begini. Ngapain juga lu tonton sambil tutup-tutup mata, bener gak?
Orang Kristen tuh begitu nonton. Nggak usah nonton, kalau begitu nonton yang lucu-lucu aja, amin. Hidup ini sudah berat, nggak usah ditambahin dengan berat lagi beban ketakutan, amin. Kita nggak usah nonton film horor aja, banyak yang horor di hidup ini. Bisa suamimu horor, istrimu horor, tetanggamu juga bisa horor, orang tua juga bisa horor. Anak pun kadang bawa roh horor. Jadi nggak usah tonton film-film yang begitu, amin. Karena Alkitab bilang, aku tidak memberikan roh ketakutan. Roh ketakutan itu berasal dari setan. Jadi kalau engkau nonton film Jailangkung, berarti engkau sedang meresapi roh dari setan. Hati-hati loh saudara ya. Ya gitu aja, lo takut gak? Kalau takut gak usah nonton, kalau berani nonton aja sana. Berarti imanmu kuat. Gak usah aneh-aneh saudara ya. Orang itu hidup itu sudah lurus-lurus saja. Daripada lu gak bisa tidur, tambah-tambah beban lagi. Pikir utang, udah gak bisa tidur. Masih mikir Jailangkung. Coba saudara, aneh gak? Aneh ya. Lalu saya berdoa, Tuhan kasih tahu saya, engkau suruh saya pergi dari rumah, saya pergi loh Tuhan. Tapi kalau engkau suruh tinggal, saya tinggal. Doa, habis doa baca Alkitab, buka dapat ayat. Berbahagialah kamu jika karena namaku engkau meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, pekerjaanmu, atau apa saja, karena engkau akan memperolehnya lipat kali ganda. Nggak hitung 3, yes, engkau bicara padaku Tuhan lewat ayat ini. Saya pergi kemasi barang. Mami saya nangis, mau kemana kamu? Kamu bener-bener mau pergi, tega kamu. Ngalah aja dulu, tunggu papi sama mami mati baru jadi Kristen. Kelamaan mam. Benar saudara. Bukan itu, ini waktu Tuhan buat saya. Terus kamu mau makan apa, mau hidup di mana? Yesus bertanggung jawab atas hidupku mam. Saya juga secara manusia gak mau ini terjadi. Saya berangkat tinggalkan rumah. Masih gak ngerti kenapa ini terjadi. Saya tinggal di sepupu saya, dari Poso saya ke Kota Palu. Tinggal di rumah sepupu saya Nur Hayati itu. Di tempat kosnya dia. Saya bilang ini gara-gara saya ngikuti doamu loh. Makanya saya diusir dari rumah ini. Kamu yang ngajarin saya berdoa begini. Lalu saya tinggal di kos-kosannya dia 1 tahun. Tiap hari yang saya lakukan cuma nangis. Kenapa? Untuk bisa dapat makan, tinggal di kos-kosan. Ya cuci baju anak kos, nyapu, ngepel, masak. Ya upahnya apa? Dapat makan gratis di situ. Jadi kayak pembantu saya, tiap hari nangis, Tuhan, ngikut engkau sengsara banget sih. Iblis bilang, memang goblok kau, pulang ke rumahmu sana. Di sana pembantu yang cuciin baju, mau ngapain di sini kamu jadi pembantu cuma ikut Yesus, goblok banget. Tapi baca Alkitab. Engkau telah dibeli, harganya lunas dibayar. Karena itu hidupmu bukan milikmu lagi, tapi milikku, kata Yesus. Saya baru menyadari, ternyata saya sudah kehilangan hak atas hidup saya. Ketika engkau terima Yesus, engkau kehilangan hak atas hidupmu. Makanya ada lagu yang bilang, suka-sukamu. Saudara tahu kita ini kan dulu semua budak, ya budak. Lalu ditebuskan, harganya lunas dibayar. Budak zaman dulu itu begitu dibeli sama tuannya, dia kehilangan hak hidupnya saudara. Tidak dijamin sama pemerintah. Tergantung tuannya mau bunuh dia, mau diapain, mau disate, itu sudah hak tuannya zaman dulu, zaman perbudakan. Makanya kita ini diibaratkan budak. Bahkan zaman dulu budak itu kalau tuannya bepergian di waktu dingin, dia bawa beberapa budak. Untuk apa? Ketika dia kedinginan, budak itu dibaringkan di tanah, ada satu algojo, belah perutnya. Untuk apa? Tuannya cemplungin 2 kakinya dalam perut budak itu supaya gak kedinginan. Seperti itu nasib budak, dia kehilangan hak hidupnya. Kita ini dulu budak dosa. Sudah mati, harusnya binasa. Ditebus, dibeli, lunas, kata firman Tuhan. Karena engkau telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Kita berpindah kepemilikan dari tangan setan menjadi anak Tuhan. Dan ketika engkau ikut Tuhan, apapun yang Tuhan mau buat, kita gak punya hak lagi atas hidup kita. Saya nangis dan bilang, Tuhan, aku gak punya hak atas hidup. Apapun yang mau terjadi, buat saja atas hidupku. Saya udah gak peduli. Harusnya saya sudah mati.
binasa di tangan setan. Orang tadinya saya mau bunuh diri. Saya ikuti apa yang Tuhan mau. 1 tahun diproses seperti itu, nangis. Akhirnya saya masuk sekolah Alkitab. Ngikuti Tuhan aja. Saudara tahu, ketika saya melihat hidup saya sekarang, dulu saya bertanya, kenapa saya diusir Tuhan? Kejam engkau, saya bisa dengan keluarga. Saya gini, sekarang doa saya apa Tuhan? Terima kasih karena waktu itu aku diusir. Loh kalau saya nggak diusir, saya nggak ketemu saudara. Amin. Jadi Tuhan itu selalu punya maksud. Dari setiap persoalan yang kita alami, kita harus tangkap apa itu kehendak Tuhan. Supaya kita tidak kecewa dengan hidup ini. Bahkan ada banyak orang kecewa sama Tuhan. Dari kepala 2, dulu udah kepala 2, 25, 26 saya berdoa buat jodoh. Tembus kepala 3, tidak ketemu juga. Saya mulai putus asa Bu, saya diskon 50%. Sel gede-gedean loh, 70 plus 20. Nggak laku juga. Lo bener, saya pelayanan di Solo saudara, ketemu satu orang WL. Dan saya tuh heran waktu itu saya altar call selesai khotbah. Bukan untuk jemaat tapi untuk tim PPW. Saya bilang saya nggak tahu ini, tapi Tuhan gerakkan saya untuk doakan semua tim PPW. Lalu WL ini cewek maju. Waktu didoakan, menggelepar-gelepar, dia jatuh manifest, selesai doa dia datang sama saya. Nangis dia bilang, Bu, ibu itu datang ke sini cuma untuk saya. Loh enggak loh, untuk semua lah. Enggak untuk saya Bu, kenapa? Ibu tahu enggak, saya sudah berdoa buat jodoh Bu. Enggak ketemu-ketemu, akhirnya orang tua saya carikan saya calon. WL di gereja. Dan bulan lalu saya sudah terima lamaran dari Zulkifli. Dan ibu tahu bulan depan kami akan menikah. Semuanya sudah diatur. Tapi waktu ibu doain saat tadi saya dapat kekuatan dari Tuhan. Saya harus tinggalkan Bu. Tinggalkan saya bilang. Tapi resikonya nanti orang tua saya marah. Bilang yakinkan mereka Tuhan akan kirim saya yang terbaik. Lebih dari Zulkifli. Kamu jangan jual Yesus loh. Kamu nikah sama dia memang Bu. Saya harus menyangkal Yesus gini-gini. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kamu gak akan pernah bahagia. Dia putusin. Masuk di inbox saya. Bu, wah kekacauan besar terjadi dalam keluarga. Papa mama saya marah besar karena saya membatalkan gini. Kamu bertahan. Orang yang setia taat pada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Lama saya gak dapat kabar. 2 bulan kemudian dia masuk di Facebook. Bu, saya udah menikah. Sama siapa? Petrus. Haleluya saudara. Lo bener gak? Jadi gini saudara, waktu engkau berdoa minta jodoh. Yang pertama Tuhan tahu. Yang kedua siapa yang tahu? Siapa? Selain Tuhan yang tahu doa kita siapa? Setan. Loh setan tahu gak apa yang kita butuhkan? Ya tahu, apalagi engkau ketemu teman, doain ya, lagi butuh jodoh nih. Setan dengar nggak? Dengar. Setan rapat mendadak. Shh. Loh kan setan itu kerjaannya apa saudara? Kerjaan setan apa? Saudara tahu nggak kerjaan setan apa? Nggak pernah jadi setan. Nggak usah pura-pura. Kerjaan setan apa saudara? Mencobai. Dia kirim nih pencobaan, gak masuk, dia bikin strategi baru, dia kirim lagi. Karena kalau dia tidak berhasil mencobai kita, ya dia kan tidak mencapai target. Gak dapat bonus dia. Lalu setan dengar doanya butuh jodoh, dikirim Zulkifli, dikirim Muhammad. Ya, dia kirim dulu jebakan-jebakan karena dia tahu. Sebentar lagi Tuhan akan jawab nih doanya. Jadi sebelum kita dapat yang asli dikirim setan yang palsu dulu. Makanya jangan terburu-buru. Dalam hal ini engkau perlu tahu yang dari Tuhan yang mana nih. Amin saudara. Nggak benar loh saudara. Jadi tidak semua berkat itu yang kelihatan berkat itu dari Tuhan. Pas dia berdoa, pas orang tuanya ketemu sama teman lamanya. Kita jodohin aja anak kita. Mamanya Zulkifli datang ke rumah. Mamanya bilang, loh lu lagi berdoa minta jodoh kan? Nah, Tuhan ketemukan mama sama mamanya Zulkifli. Ya udah lu nikah aja sama Zulkifli. Loh tapi mas saya kan WL di gereja. Gak usah peduli gitu, di Jawa itu kan semua agama itu ya sama-sama lah ya.
Nggak apa-apa lah, sama aja. Yaudah, ya kamu sama Zulkifli aja. Ternyata Tuhan tuh udah punya dikirim Petrus. Ya, tapi Petrus ini kan masih dalam tahap pengiriman. JNE-nya masih terhalang ini ya, karena cuaca buruk. Udah nyampe duluan Zulkifli. Makanya dia bilang gini, Bu Debi untung waktu itu ibu datang loh. Ya, saya bilang enggak, itu karena Tuhan mendengar doamu. Amin saudara. Lo ingat nggak ketika Daniel berdoa meminta hikmat? Kan itu dikirim ya setan terus, setan. Tetapi Alkitab berkata karena Daniel tidak pernah berhenti berdoa. Ya, Tuhan kirim malaikat Mikael untuk halangi itu setan, orang-orang Persia di atas udara yang menghalangi jawaban doa ini. Jangan pernah berhenti bertanya sama Tuhan saudara. Amin. Saya dulu waktu mau beli rumah di Jakarta, datang di Jakarta mau beli rumah, nanya-nanya, akhirnya dapat saudara. Ya waktu itu soalnya gubernurnya masih yang lama, jadi DP-nya masih 30%. Gubernur baru kan harusnya 0% ya. Padahal janjinya 0%. Tetapi, ya itu kata padahal dan tetapi semua. Ya lalu ya saya tuh lagi layani ada suami istri, ya mereka lagi ada masalah dalam rumah tangga mau bercerai. Karena saya tiap hari layani mereka mau bercerai, ya jadi mereka tuh tahu kadang-kadang telepon, Bu bisa ke rumah nggak bisa, saya ini lagi cari-cari rumah. Oh ibu mau beli rumah, iya. Lalu dia tanya, Bu ada kendala apa nggak yang kita bisa bantu gitu ya. Kami merasa ibu tuh sudah banyak mendoakan keluarga kami di saat kami lagi kacau, ibu bisa datang, jadi nggak apa-apa lah kita bantu. Gini aja Pak, kalau mau bantu saya Pak Bu, ya gini loh, jadi saya ini kan nggak bisa ambil apa-apa lewat bank, karena ya bank itu selalu syaratnya slip gaji, saya ini nggak ada slip gaji. Jadi kalau ditanya ibu ada kerja, ada gaji, ada, slipnya mana? Nggak ada. Lah gajinya dari mana Bu? Kok nggak ada slipnya? Dari sorga Mas. Terus slipnya dengan iman. Orang bank bilang, bos saya tidak beriman Bu, jadi maaf kita nggak pakai slip dengan iman. Jadi agak repot saya saudara ya. Jadi ya udah saya bilang sama dia, Pak ada nggak Bapak punya kenalan bank atau apa yang ya bisa urusin saya ini loh, saya ini nggak bisa tembus di bank. Oke ya, dia telepon ya, orang BCA gini. Pokoknya ini digolkan ya, harus ini saya jadi penjamin lah, penjamin gini. Oke. Lalu dia tanya yang kedua apa lagi Bu? Pak bisa negoin nggak? DP-nya jangan 30%. Oh ya coba saya tanya, itu kalau DP-nya nggak 30% bisa nggak? Wah nggak bisa, itu aturan bank, saya nggak bisa utak-atik. Nggak bisa Ibu. Oh berarti nggak jadi, emang uang Ibu kurang? Iya kurang berapa? Banyak Pak, berapa? 75 juta. Bu aman, saya yang tangani 75 jutanya, saya jaminkan Ibu di bank. Ini udah oke, BCA udah oke ya, nanti Ibu siapin semua berkas-berkasnya biar diambil sopir saya diatur. Ya saya pikir kan mujizat kan saudara, beres semua nggak? Beres kan, saya pulang saya cerita sama suami saya, itu bapak sama ibu mau tolong kita gini. Ya udah berarti udah aman kita ya. Saya doa, malam-malam doa tanya Tuhan kan, Tuhan ini kehendakmu apa bukan? Tanya dulu. Waktu lagi doa, suara Tuhan ngomong ini, jangan kamu terima bantuannya, jangan terima uang 75 jutanya. Tolak dalam nama Yesus. Saya tengking itu suara, dalam nama Yesus. Lo bener gak? Lah ini kan mujizat saudara di depan mata, bener gak? Saya bergumul sampai keringat dingin saya. Diam terus, suami saya bilang ini, kenapa kamu tiba-tiba berubah? Saya gak tahu mau ngomong apa ini, saya bilang. Ya, tapi gak bisa dibohongin. Alkitab bilang kita ini kan tawanan roh. Kalau orang itu jadi tawanan roh, apa yang kau terima dari Roh Kudus, engkau gak bisa bohong, sekalipun itu menyakitkan, kita gak bisa pura-pura gini, anggap gak denger. Ya gak mungkin. Gak mungkin kita anggap gak denger tuh gak mungkin, mending gak denger sekalian daripada denger. Makanya ikut Tuhan itu kadang-kadang gak enak. Memang gak enak. Saya diam, suami saya tanya saya, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba berubah gini? Itu loh. Saya minta tanda gini, Tuhan kalau ini memang suara Tuhan, suami saya setuju. Kalau dia nggak setuju, berarti aku harus melakukan firman istri tunduk pada suami.
Loh Tuhan dilawan kan pakai firman. Sebenarnya manusia ini makanya jangan suka capek ya sama tuh ngomong ngeluh sama Tuhan. Tuhan, saya capek menghadapi persoalan. Tuhan bilang, kamu pikir saya nggak lebih capek hadapi kamu? Tuhan tuh lebih capek loh hadapi kita ini. Jadi saya punya senjata gitu. Kalau suami saya bilang ambil, ya berarti kan itu Alkitab bilang istri tunduklah pada suamimu. Saya cerita sama dia. Jawabannya gini, ya kalau Tuhan yang ngomong, jangan loh. Ya dia tidak mendukung saudara. Berarti kami harus menolak ya. Saya bergumul di dalam hati Tuhan gak ada jalan lagi loh. Cuma ini jalan. Di meja makan mertua saya ngomong. Tuhan tuh ajaib ya di saat memang kalian membutuhkan gini-gini. Wah ini kesaksian besar gini-gini. Dia udah seneng kan saya udah cerita. Saya bilang Bu gak jadi. Kenapa? Saya tuh doa dapat suara Tuhan gini-gini saya harus tolak semua pertolongannya mereka. Mertua saya bilang gini, itu tuh dari Tuhan loh. Nggak ada orang tuh mau nolong sampai seperti itu kalau bukan Tuhan loh yang gerakan. Tapi saya nggak ada ayatnya taatlah kepada mertuamu. Nggak ada ayatnya saya cari-cari nggak ketemu saudara. Itu ketawanya biasa aja. Kayaknya bermasalah sama mertua juga itu. Jadi saya ini gini, ya nggak ada ayatnya lagi. Ya udah, jadi saya sampai takut ketemu bapak itu. Dia telepon SMS terus, Bu, kapan syaratnya siap? Ini orang BCA udah telepon terus. Bentar Pak, saya lagi berdoa. Berdoa apa lagi Bu? Ini tuh jawaban doa Ibu udah dijawab Tuhan. Saya lagi tanya Tuhan terus Pak. Enggak, udah gini aja. Saya sampai nggak berani ketemu sampai dia bilang gini aja. Kalau ibu nggak mau berutang, ya udah anggap ini saya nggak bantu gratis. Ibu cicil aja tiap bulan ibu mampunya berapa? Mampunya 100.000 tiap bulan ya enggak apa-apa 100.000. Ini kan maksa banget saudara ya. Enggak Pak, saya berdoa dulu. Sampai dia tuh telepon satu orang gembala saudara. Gembalanya telepon saya gini, Bu, saya diceritain sama bapak ini. Katanya dia baru ketemu ini satu-satunya pendeta yang gak seneng duit. Saya bilang, saya seneng banget Pak sama duit. Tapi ini saya dapat suara Tuhan di hati. Saya gak boleh terima, bagaimana coba? Saya gak bisa bohong. Jadi saya stres seminggu itu mau ngomong apa sama dia. Tiba-tiba ada jemaat telepon saya, ibu-ibu gini, Bu. Ibu gak lupa kan, ibu janjian sama saya loh, ketemu hari ini kita mau konseling. Oh iya, gini Bu Debbie, ada teman saya, dia itu kenal, nggak kenal ibu sih, dia tahu, dia sering dengar ibu khotbah. Nah dia itu saya cerita, saya mau ketemu sama ibu. Dia bilang gini, kamu mau ketemu sama Bu Debbie, ajak saya dong. Saya juga pengen kenal sama dia, saya sering dengar khotbahnya dia. Boleh nggak Bu? Ya boleh lah, orang mau kenalan masa nggak boleh. Kita ketemu saudara. Nah waktu ketemu, ngobrol, saya dengar dia tuh punya pengalaman iman. Dia sering doa peperangan, dengar suara Tuhan. Malah yang baru ketemu ini, bukan yang ibu yang saya kenal. Akhirnya kita dapat kesempatan berdua kan, ngobrol. Saya bilang gini, Bu, saya lihat ibu ini imannya, karena kita ini kan mau konseling juga susah loh. Pendeta tuh mau konseling sama siapa coba? Nggak boleh salah orang juga. Ya, konseling salah dikit tuh pendeta singgung-singgung duit di depan saya. Tuh ini kan kita hati-hati benar-benar nggak boleh salah loh. Nah waktu saya dengar dia cerita bagaimana dia menangkan suaminya, dia bergumul, Tuhan kasih tahu suaminya ada di sini, dia pergi ke hotel itu ternyata benar suaminya lagi sama perempuan karena Roh Kudus yang kasih tahu. Wah hebat banget nih orang, sakti juga dia, bisa dengar suara Tuhan. Jadi saya ngomong ini, Bu, saya ada pergumulan nih Bu. Pergumulan apa Bu? Saya ini lagi bergumul cari teman sharing nih. Saya ketemu ibu nih untuk peneguhan. Jadi gini Bu, saya ini kan mau beli rumah. Saya cerita. Nah ini saya bergumul uang DP saya kurang 75 juta. Bang saya nggak tembus. Ada orang nih Bu lagi saya layani. Dia mau tolong saya. Tapi saya doa kayak ibu tuh loh dengar suara Tuhan. Saya nggak boleh terima bantuannya dia. Bagaimana ya Bu? Menurut ibu gimana? Dia langsung salaman saudara sama saya. Bu salaman dulu. Kenapa? Ibu tahu nggak kenapa saya mau ketemu ibu hari ini? Enggak.
Seminggu ini Tuhan taruh ibu di hati saya. Tuhan suruh saya nolong ibu dalam hal finansial, tapi saya nggak tahu ibu persoalannya apa. Dengan ibu cerita hari ini nih yang Tuhan mau. Ibu tolak ya dari dia. Hari ini saya minta nomor rekening ibu, saya transfer ke ibu 75 juta. Jadi bingung gak saya? Jadi ini loh saudara, kadang pertolongan Tuhan yang asli itu udah mau datang. Tapi yang palsu dikirim setan dulu. Jadi hati-hati, tidak semua yang kita lihat baik di depan mata itu ternyata dari Tuhan, diuji loh. Saya juga gak tahu sebabnya apa Tuhan suruh saya tolak bantuan itu. Saya bilang, loh Bu, kita ini baru ketemu Bu. Loh justru saya mau ketemu ibu ini, saya mau tanya ini. Seminggu ini saya diganggu terus. Saya gak sejahtera sampai saya gak tahan, saya harus ketemu ibu. Ya. Jadi waktu bapaknya telepon, Bu gimana Bu? Pak, saya sudah ada berkat dari Tuhan 75 juta Pak. Jadi uang Bapak simpan aja dulu. Loh dari mana? Dari Tuhan. Bingung lagi kan dia. Terus gimana banknya? Enggak usah Pak. Akhirnya saudara saya enggak lewat bank. Saya ketemu Pak Haji yang punya rumah itu. Dia orang bank. Kita hitung aja bunga bank Bu. Tapi enggak usah lewat bank. Kita bikin perjanjian sendiri di notaris. Jadi enggak ada selip-selipan. Ya Tuhan itu kalau mau bekerja kan ajaib saudara. Tapi kita harus punya kepekaan loh. Ya, kalau kita nggak mengerti rencana Tuhan, kita nggak tahu kan setan itu pasang perangkap apa di depan kita. Ya, kita harus bertanya, jangan langsung buru-buru dari Tuhan. Haleluya. Berdoa minta jodoh dikirim Zulkifli. Zulkifli dari Tuhan. Jangan saudara. Minta berkat yang asli benar-benar dari Tuhan. Lalu saudara tahu ketika murid-murid itu ngobrol, mereka nggak ngerti tentang Yesus, kita lanjutin dulu saudara ya. Ini kan cuma 1 kali ibadah kan. Jadi agak lewat-lewat dikit gak apa-apa ya. Kalau ada yang mau pulang juga silakan. Pintu terbuka lebar. Coba lanjut ayat yang berikutnya saudara ya. Padahal kami dahulu mengharapkan ya. Nah itu. Terus langsung lanjut aja ayat yang ke-26 kayaknya. Ya, kita lihat saudara. Yesus akhirnya kasih tahu karena mereka tuh nggak ngerti-ngerti, udah dengar Yesus sedang, bukankah Mesias harus menderita? Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu yang kurang percaya, hai kamu orang bodoh, ya, kamu itu udah jadi Kristen berapa lama? Nggak ngerti rencana Tuhan, udah jadi muridku, dengar pengajaranku bahwa memang Mesias harus mati. Hai bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Kenapa hati mereka tertutup nggak bisa kenal Yesus? Karena ada kekecewaan. Dalam hidup ini kita bisa banyak kecewa saudara. Suami bisa kecewa sama istri, istri bisa kecewa sama suami. Tapi kalau kita mengerti kehendak Tuhan, ya kita ini nggak akan mudah jatuh bangun di situ, nggak akan mudah. Kita tahu rencana Tuhan tuh begini. Amin. Makanya saya selalu bilang jangan pernah menikah untuk berbahagia. Anda salah kalau Anda menikah untuk berbahagia. Nanti itu ada sesi khususnya, saya nggak akan bahas sekarang. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, ayat 26 bilang apa? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk bisa masuk dalam kemuliaannya? Ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis dalam seluruh kitab suci. Mulai lagi dari awal kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus ngajar dari awal lagi kejadian. Kasih tahu lagi sama mereka, padahal ini sudah lewat dulu waktu Yesus ada, dia udah ngomong. Tapi karena gak ngerti-ngerti, Yesus harus ulang-ulang lagi. Lihat nih orang Kristen ini sekarang banyak begini saudara. Engkau lamban dalam hal mendengar dan menangkap sesuatu. Karena ya gitu lagi di gereja mikir, abis ini makan apa ya? Firman lewat, gak ngerti. Oke, baca ayat yang ke-28 bilang apa? Mereka mendekati kampung yang akan mereka tuju dan ia berbuat seolah-olah hendak meluruskan. Belum ngerti juga kalau itu Yesus loh. Udah mau nyampe di Emmaus, nggak ngerti. Yesus pura-pura mau lurus, mereka belok. Ya, mereka udah mau exit nih. Lalu mereka bilang apa saudara? Ayat 29 bilang,
Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, please tinggallah sama-sama dengan kami. Karena bentar lagi hari malam loh. Matahari mau terbenam. Nanti lapar kamu, daripada lapar, ayo tinggal di rumah kami dulu. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat yang ke-30 bilang apa? Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan berkat, dan lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Lalu ayat 31, ketika itu baca sama-sama, terbukalah mata mereka dan tetapi ia, waktu Yesus perjamuan, mata mereka terbuka. Baru mereka, ya ampun, ini Yesus, begitu sadar itu Yesus. Dia rugi enggak? 7 mil perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Enggak ngerti kalau itu Tuhan. Mereka kehilangan Kairos selama 7 mil perjalanan itu. Mereka kehilangan waktu Tuhan, mereka kehilangan kehendaknya, mereka kehilangan semua berkat-berkatnya karena mereka tidak mengenal siapa Yesus. Orang Kristen 40 tahun jadi Kristen, kalau engkau tidak mengenal siapa Yesus dan rencananya, engkau kehilangan kairosnya Tuhan 40 tahun. Rugi saudara. Coba kalau dari awal mereka kenal Yesus, tidak ada kecewa. Makanya dalam hidup ini jangan banyak kecewa. Ama ipar kecewa, ama mertua kecewa, ama mantu kecewa, sama kakak kecewa, sama adik kecewa. Enggak usah kecewa loh, hidup ini memang begini. Kita ini mau berbuat jahat atau baik, yang namanya kecewa itu pasti datang. Tanpa kita undang, kadang kita mau buat baik aja bisa dikecewakan loh sama orang. Benar gak saudara? Kita ini mau buat baik sama keluarga aja bisa, cuma mau berbuat baik aja bisa kecewa loh kita. Apalagi kalau kita buat jahat. Kita bikin baik aja kecewa loh kita. Loh benar saudara, ini hidup. Tapi jangan tinggal di dalam kekecewaan itu. Engkau akan kehilangan kairos Tuhan di dalam hidupmu. Coba kalau dari awal hati mereka tidak ada kecewa. Mereka mengerti selama jam perjalanan itu mereka gini, Tuhan kami percaya Engkau menggenapi rencanamu, engkau tidak mati. Memang engkau disalib, tapi kami yakin Yesus datang. Pasti mereka gini, ya ampun Tuhan, kok engkau itu? Benar gak saudara? Lalu mereka bisa mulai ngobrol. Tuhan terus nanti ke depan ini kita gimana Tuhan? Kan Tuhan bisa kasih tahu sama mereka. Ke depan ya kamu akan begini-begini. Nanti aku akan menyatakan kuasaku, Roh Kudus akan dicurahkan. Kan enak saudara. Kenapa kita gak pernah ngerti-ngerti kehendak Tuhan? Ribut terus. Bu, saya sama mertua nggak pernah akur. Kenapa? Mertua saya tuh aneh. Saya tuh kadang bingung saudara ya. Ada orang Kristen ya, musuhmu itu setan bukan mertua, amin. Lo bener gak saudara? Jadi saya cuma bilang gini aja, kalau saya memahami gini. Itu kan yang kita nikahi anaknya. Dia yang sekolahin itu anaknya. Ya, para istri-istri. Saya mau ngomong nih. Yang sekolahin suami kita itu dulu mamahnya dan papahnya. Kita dapat dia udah sarjana. Sudah kerja, sudah terima gaji. Enak banget gak kita? Halo? Jangan marah sama saya ya. Saya cuma mau kita ini jadi Kristen yang benar ya. Kita dapat dia udah gajian. Kasihan siapa sebenarnya? Nanti kan kita juga bakalan punya anak kan? Kan akan begitu juga kan. Kita sekolahin dia tinggi sampai di luar negeri. Kita biayain waktu dia punya gaji. Dia dibawa sama istrinya sama suaminya. Lalu kalau mamanya minta apa, coba kalau kita mantu yang bisa ngerti. Gak akan ada pertempuran sebenarnya. Bener gak? Saya yakin kalau mantu-mantu itu berbuat baik sama mertuanya. Engkau jadi mantu yang disayang sama mertuamu. Yesus bilang ikatlah persahabatan di dunia ini dengan mamon. Coba engkau rajin kasih duit mertuamu, amin. Ada lagi yang tertawa lebar ini. Gak ada yang amin. Ya itu kan sebagai tanda kita balas budi kan. Dia udah gedein suami kita kan dari kecil. Amin ibu-ibu. Gak ada yang amin ibu-ibu di sini nih. Mesti gak seneng sama saya semua nanti. Tapi bu, mertua saya aneh, seaneh-anehnya orang kita berbuat baik terus berbuat baik. Mau aneh dia? Ngerti aja.
Ada orang, Bu, mertua saya lagi datang. Berantem saya terus di rumah sama dia. Bukan cuma sama dia, sama suami tiap hari saya ribut kalau ada dia. Memang mertua begitu. Mertua saya kalau datang saudara, dia masukkan ke dapur, saya goreng tempe nih. Jangan dipotong terlalu tebal. Kenapa? Suami saya namanya Daniel. Itu Daniel gak suka tempe yang tebal. Dia kan merasa dari kecil kan dia yang pelihara. Dia tahu selera anaknya. Padahal anaknya nikah sama saya udah 15 tahun. Dia udah ikut selera saya. Dia gak seneng tempe yang begitu. Dia seneng yang buatan saya. Tapi yo namanya mertua, nyoma, irisan. Goreng buat anakmu. Seneng dia. Dipotong, diiris, dimasak. Walaupun anak saya makan gini. Ini mesti bukan kamu yang masak. Makmu. Jadi makan aja biar dia seneng. Dimakan ya. Pagi-pagi dia bangun, saya harus bikin kopi kan buat suami. Dia udah bikin duluan. Dia gak tahu takaran kopi suami saya. Dia pikir ini masih anak kecil yang dia besarkan dulu. Gulanya banyak sekali saudara. Suami saya minum. Say, bukan kamu yang bikin, aku bangun, makmu sudah bikin. Terus gimana ini? Buang aja. Karena dia gak bisa minum. Iya gak apa-apa. Tapi pura-pura di depannya dia bilang enak dulu. Enak loh kopinya mak. Seneng kan dia? Kita yang waras nggak? Loh bener. Namanya orang tua itu memang begitu. Kita ngerti aja. Nanti anak saya telepon, saya pulang, Mam. Kata anak saya, Mam, pot bungamu dipindah loh sama Mae. Dipindah kemana? Saya masuk berubah semua. Tatanan rumah diganti saudara sama dia. Ya dia merasa itu anaknya. Saya bilang sama anak saya gak apa-apa. Kalau dia balik ke Solo kita rubah lagi. Enak gak saudara? Enak kan? Gak usah jadi persoalan. Loh mak kok kamu pindah kok di sini? Gak bisa di sini. Pindah lagi. Kita sama gila saudara. Loh kita ini kalau kita punya iman. Kita ini mengerti kebenaran. Sudahlah yang begitu. Kadang saya bilang sama suami saya, Say, kamu udah kasih uang belum sama makmu? Ya kan biasanya kamu yang kasih. Enggak, kali ini dari tanganmu loh. Masa dari tangan saya terus? Dari tanganmu supaya dia tahu anaknya itu sayang sama dia. Itu istri yang ajarin suami, amin ibu-ibu. Jangan ngomong, saya berantem bu sama mertua saya. Terus saya bingung caranya usir dia bagaimana. Saya beli tanaman bu, saya taruh depan rumah gede banget. Mertua saya pulang, ini tanaman apa ya kok tajam-tajam? Itu namanya lidah mertua. Ya gitu itu lidah mertua tajam. Ya mertuanya beresin pakaian masuk koper, saya mau pulang sekarang. Masa dia bilang lidah mertua? Ya memang ada tanaman itu namanya lidah mertua ada. Tapi lu gak usah beli di saat ada mertuamu di rumah. Itu namanya cari perang, amin. Coba tuh orang Kristen sekarang. Ya karena gak ngerti kehendak Tuhan. Maunya ribut, maunya berantem. Sama anak berantem, sama orang tua berantem. Semua itu dibikin damai aja kan enak. Amin. Didik anak sekarang juga tidak gampang. Saya cuma bilang anak saya pelayanan dia pergi. Mami saya telepon. Dep, si Angie pergi katanya ke mall sama temennya. Ji, kan mami udah bilang kalau mami lagi pelayanan kamu jangan pergi. Mam, please deh, aku tuh udah janjian lama sama teman-temanku. Ini dia ada yang ulang tahun. Saya lagi di Palu sama suami, mau berantem bagaimana lewat telepon, gak bisa. Ji, mami tahu di hatimu ada Roh Kudus. Kamu tanya sama Roh Kudus hari ini, kamu pergi atau pulang? Ya, tanya aja sama Roh Kudus. Roh Kudus ngomong apa, lakukan. Roh Kudus ngomong pergi, pergi. Roh Kudus ngomong pulang, pulang. 10 menit saya tunggu kabar. Mami saya WA, Dep, Angie udah pulang. Saya telepon anak saya, Dek, kamu gak jadi pergi? Nah kan mami bilang tanya Roh Kudus. Nah Roh Kudus bilang apa? Pulang, ya pulang. Amin saudara. Kita mau ribut-ribut, gak ada untungnya. Ya bawa aja mereka ke firman. Itu paling aman udah. Jangan lewatin kairos Tuhan di dalam hidup kita cuma karena emosi kita, ambisi kita, ego kita. Yang tidak akan pernah berhenti kalau kita ikutin. Kenali Yesus, kenali rencananya dalam hidup. Kalau engkau ribut-ribut dalam rumah tangga berarti Tuhan mau engkau semakin saling sayang. Halo? Suamimu bikin engkau jengkel berarti Tuhan mau istri banyak-banyaklah cium suamimu.
Kalau istrimu terlalu cerewet, suami engkau harus banyak cium istrimu. Amin. Nggak ada yang amin. Tanda-tanda akhir zaman ini. Ampuni Tuhan Yesus, ampuni. Ya, hari ini kita mau bilang Tuhan, kami mau mengerti rencanamu atas hidup kami. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mari buka hati dan tangan kita saudara, karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.